Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Ihsan dengan NPM 237588018. Di sini saya akan membuat video terakhir dari pemrograman internet untuk membuat tugas uang. Jadi pertama ini adalah penjelasan arsitektur, menunjukkan diagram arsitektur Smart City Issue Tracker yang dibangun. Nah, di sini untuk diagram arsitektur saya itu terdapat dua pengguna, yaitu ada citizen atau masyarakat dan juga admin atau petugas. Nah, untuk citizen portal SPA ini menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, dan juga JavaScript. Lalu terdapat login dengan JWT, kemudian dashboard, lalu buat laporan dan simpan draft, kemudian juga ada laporan saya, feed kota, dan juga pelacakan status laporan. Kemudian untuk admin, di sini dashboard admin menggunakan Django template dan terdapat login dengan session, lalu ada statistik dan dashboard, lalu ada visualisasi chart menggunakan chart.js, lalu juga ada manajemen laporan, ubah status laporan, dan verifikasi dan tindak lanjut. Nah, untuk kedua portal ini itu akan terhubung dengan Django REST API, di mana dia menggunakan Django REST Framework. Di Django REST API ini itu terdapat autentifikasi menggunakan JWT, lalu ada report API, CRUD, kemudian juga ada kategori API, kemudian ada dashboard dan statistik API, kemudian ada feed kota API, dan juga ada user management API. Nah, ini untuk autentikasinya itu menggunakan JWT untuk citizen portal dan juga session untuk admin dashboard. Nah, lalu setelah dari Django REST API ini itu akan terhubung ke dashboard, ke database, di mana di database ini itu terdapat user, report, dan kategori. Di user itu terdapat ID, username, password, dan juga role, itu sebagai citizen atau admin. Kemudian untuk report itu ada ID, user ID, lalu ada kategori ID, title, description, lalu ada status, lokasi, thread add, dan update add. Kemudian untuk kategori itu ada ID, name, icon, dan juga created add. Nah, untuk portal citizen, fitur utamanya itu ada autentikasi JWT, lalu ada buat laporan dan simpan draft, lalu ada laporan saya, lalu ada feed kota untuk laporan publik dan pagination, kemudian ada juga pencarian, live search, kemudian ada notifikasi atau alert, dan juga logout. Nah, lalu untuk di fitur admin, di dashboard admin itu fitur utamanya ada dashboard statistik, chart.js visualisasi, lalu ada manajemen laporan, ubah status, verifikasi, proses dan selesai, kemudian juga ada live search laporan, dan juga lihat detail dan tindak lanjut. Kemudian ada juga logout. Nah, untuk alur komunikasinya, itu pengguna akan membuka citizen portal SPA. Kemudian dia akan merequest melalui Django REST API. Nah, kemudian REST API ini akan mengirimkan query ke database, lalu dashboard itu akan dashboard admin itu akan merespon dari request dari pengguna tadi. Nah, teknologi yang digunakan untuk front end itu ada Bootstrap dan juga JavaScript. Kemudian untuk back end itu menggunakan Django dan juga REST Framework. Lalu untuk database di sini menggunakan PostgreSQL. Lalu berikutnya demo fungsionalitas aplikasi. Nah, di sini kita akan masuk ke portal Citizen, kemudian mendemonstrasikan pembuatan draft laporan, lalu mengajukan laporan tersebut. Nah, baiklah, nah di sini pertama kita akan login terlebih dahulu.
login berhasil, di sini kita akan membuat laporan baru. Hmm, Ini tersimpan draft. Di sini draft berhasil disimpan, dan bisa kita lihat bahwa draft jalan rusak itu sudah ada. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk mengajukan draft yang sudah dibuat tersebut. Nah, ini kita akan membuat baru. eh, dan di sini kita akan eh, akun terlebih dahulu. Di sini membuat citizen 4. Oke, ini kita akan login menggunakan citizen 4. Oke, kemudian akan buat baru mampu terus. Ini mampu yang mampu. Di sini daftar disimpan. Lalu di sini kita coba ajukan.
Nah, di sini laporan berhasil diajukan. Oke, kemudian ini kita sudah login di sebagai admin. Nah, ini untuk yang diajukan tadi. Sekarang kita verifikasi. Nah, di sini sudah bisa diverifikasi, lalu ketika diproses, sudah bisa diproses. Nah, untuk poin nomor 2 itu sudah berhasil untuk demonstrasi pembuatan draft, lalu diajukan. Kemudian untuk portal admin, login sebagai admin, kemudian ubah status laporan. Sudah. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan bedah kode, di mana kita akan membuka kode program dan menunjukkan blok kode yang paling menantang. Nah, kemudian kita juga disuruh untuk membuka Swagger atau Scala, kemudian pilih salah satu endpoint, kemudian dicoba. Oke, di sini kita buka dulu. Menurut saya yang paling menantang itu ada di bagian API.js, bagian fungsi dari request API. Nah, di mana fungsi request API ini itu digunakan sebagai pusat komunikasi antara front end dan back end. Nantinya seluruh permintaan dari API ini pada aplikasi itu akan melewati fungsi ini, sehingga proses autentifikasi ini dapat dikelola secara otomatis. Nah, pada awal fungsi itu sistem melakukan get akses token, nah, di mana yang tersimpan di dalam local storage. Kemudian dia menambahkannya ke header autorisasi agar setiap request itu dapat dikenali oleh server Django REST framework. Nah, setelah request ini dikirim menggunakan fetch, maka dia akan memeriksa apakah server ini mengembalikan status 401 unauthorized yang menandakan bahwa akses tokennya telah kadaluarsa. Nah, jika token tersebut sudah tidak valid, maka fungsi yang mengambil request token itu akan meminta akses token yang baru melalui endpoint token/refresh. Kemudian eh, apabila proses refresh itu berhasil, akses token ini akan diperbarui di dalam local storage dan request yang sebelumnya gagal itu akan dikirim ulang secara otomatis. Kemudian kita akan membuka Swagger dan pilih salah satu endpoint untuk dijalankan. Ini kita sudah membuka Swagger. Pertama kita akan melakukan uh, login terlebih dahulu. Nah, ini untuk login itu kita membutuhkan username dan juga password. Di sini langsung saja kita coba. Untuk username kita gunakan username yang tadi, citizen 4, citizen cute. Nah, di sini kita sudah mendapatkan akses tokennya. Kita salin saja akses tokennya. Oke, kemudian kita masukkan di otorisasi. Nah, di sini kita sudah login sebagai citizen 4. Nah, di sini kita akan coba untuk get report. Nah, di sini terdapat laporan dari ID-nya. Kita skip dulu. Nah, lalu di sini kita akan coba untuk endpoint
post saja. Di sini kita masukkan dulu judul. Judulnya kebersihan. Judulnya pendapat yang tidak lokasinya di terminal Jakarta. Kita execute. Di sini, terdapat error. Ternyata di sini error autorisasi, berarti di sini kita akan melakukan niat terlebih dahulu. Kita akan ulang untuk melakukan refresh terlebih dahulu. Di sini kita mendapatkan akses token yang baru. Kemudian otorisasi ulang. Kemudian kita mencoba untuk execute ulang. Nah, ini sudah terlihat bahwa statusnya 201, di mana untuk laporan sampah berhamburan ini sudah upload, yaitu running automatic testing. Ini kita akan menjalankan testing backend dan juga Firework pada aplikasi. Nah, ini kita akan menunjukkan bahwa status eksekusi sudah sukses. Nah, yang pertama kita akan melakukan testing terlebih dahulu untuk testing. Dan di sini menemukan 45 tes. Nah, sudah terlihat bahwa dari 45 tes yang dijalankan itu selama 23 detik, itu semuanya berhasil dan tidak ada error ataupun file. Nah, kemudian kita coba untuk menjalankan Firework. Ini untuk Firework, nah, untuk poin 1 sudah berhasil, lalu untuk out 4 sudah berhasil, untuk poin 2 juga sudah berhasil, out 5 sudah berhasil, poin 3 sudah berhasil, out 6 berhasil, poin 4 sudah berhasil, UI 1, poin 5, UI 2. Di sini untuk 9 tes yang dijalankan, dia sudah terlewatkan semua. Berarti dia sudah berjalan dengan sempurna. Lalu, untuk poin 5, refleksi, disebutkan satu kendala yang paling sulit selama semester 1. Nah, kendala yang saya alami di semester 1 ini di bug atau errornya yaitu waktu melakukan sinkronisasi untuk autentifikasi dari JWT.
antara front end single page application atau SPA dan juga back end Django REST Framework. Nah, selama pengembangan, itu aplikasi sering mengalami kegagalan seperti akses token yang telah kadaluarsa. Akibatnya, setiap request ke API itu akan mendapatkan respon 401 unauthorized. Contohnya seperti tadi waktu kita lakukan di Swagger dan juga waktu SPA itu susah untuk melakukan upload atau mengajukan laporan sehingga harus di relog terlebih dahulu. Jadi seperti tadi dia harus tiba-tiba keluar dari sistem dan harus login kembali. Nah, selain itu beberapa request juga gagal karena token yang tersimpan di local storage itu tidak lagi valid. Nah, solusi yang diterapkan itu membuat JWT interceptor pada front end. Jadi setiap request API itu akan memeriksa apakah server itu mengembalikan status 401. Jika iya, sistem secara otomatis itu akan menggunakan request token untuk memperoleh akses token yang baru. Kemudian mengirim ulang request yang gagal. Jika request token juga sudah tidak valid, maka sistem akan menghapus sesi pengguna dan mengarahkannya ke halaman login. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.